Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helsi Herlinda dari kelas MN20C. Dalam sesi ke-15 kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi syariah. Pengertian investasi syariah. Secara sederhana, investasi syariah adalah investasi yang didasarkan prinsip-prinsip Islam atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam investasi yang berbasis syariah, hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti riba, alkohol, judi, rokok, dan pornografi dipastikan tidak akan menjadi sumber keuntungan. Investasi berbasis syariah merupakan penanam modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Syariat Islam inilah yang menjadi pembeda investasi jenis ini dengan investasi lainnya. Investasi syariah terbaik. Yang pertama, investasi saham syariah. Investasi syariah pertama yang bisa dijajal adalah investasi saham syariah. Contohnya, saham syariah ditemukan pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, dan Jakarta Islamic Index 70 yang berisi kumpulan emiten atau perusahaan terbuka dengan bisnis yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, reksadana syariah. Bentuk investasi syariah lainnya adalah reksadana syariah. Pada reksadana syariah, perusahaan manajer investasi yang menghimpun dana dari para investor akan menginvestasikan uang pada instrumen seperti saham, obligasi, dan produk pasar uang yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, obligasi syariah. Bentuk investasi syariah selanjutnya adalah obligasi syariah. Meski tidak berbeda dibandingkan obligasi konvensional yang merupakan surat utang dalam jangka panjang, obligasi syariah hanya diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, obligasi syariah sering juga disebut dengan nama sukuk. Yang keempat, deposito syariah. Deposito syariah merupakan produk tabungan berjangka yang diterbitkan bank dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini terdapat banyak bank syariah yang menerbitkan produk ini. Yang kelima, investasi emas. Syariah emas adalah investasi yang halal dan sesuai syariah Islam. Bahkan sejak lama orang-orang Islam sudah menjadikan emas sebagai alat tukar. Yang keenam, investasi properti. Investasi di bidang properti merupakan pilihan alternatif bagi yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang ketujuh, P2P lending. Peer-to-peer lending adalah konsep pendanaan yang dapat mempertemukan pihak pemberi pinjam dan pencari pinjaman. Keunggulan investasi syariah. Yang pertama, bebas riba. Keuntungan investasi yang pertama yaitu bebas riba. Sudah sangat jelas untuk investasi syariah memiliki keunggulan satu ini karena prinsip Islam yang dimilikinya. Yang kedua, minim risiko. Setiap jenis bisnis pasti tentunya memiliki risiko. Lalu apa bedanya dengan investasi syariah? Investasi ini menggunakan perhitungan berdasarkan unsur kekurangan, sehingga dapat meminimalisir risiko yang kemungkinan terjadi. Yang ketiga, manajemen Islami. Keunggulan investasi syariah selanjutnya adalah semua proses dan pengelolaan pada bank syariah haruslah didasarkan atas syariah Islam. Nasabah tentu akan merasa lebih aman dan nyaman saat memilih investasi syariah. Yang keempat, halal. Investasi syariah disebut investasi halal karena pengelolaan investasinya menjamin halal seutuhnya dari hasil yang diperoleh. Prinsip syariah yang dijalani investasi ini mampu membawa manfaat untuk dunia dan dapat dipertanggungjawabkan di mata agama Islam. Yang kelima, mengedepankan kegiatan sosial. Keunggulan investasi syariah lainnya yaitu investasi ini juga digunakan sebagai sarana aktivitas kegiatan sosial. Yang keenam, risiko kehilangan modal. Ketidakpastian di masa depan membuat pendapatan investasi bisa untung, bisa juga rugi. Jika menguntungkan, maka harta yang diinvestasikan otomatis akan bertambah. Namun jika sebaliknya yang terjadi, maka nilai harta yang diinvestasikan akan menurun.
Yang ketujuh, risiko ketidakpastian return. Risiko investasi syariah selanjutnya yaitu risiko adanya ketidakpastian pada keuntungan dari berbagai sarana investasi yang ada. Risiko ini masih menyangkut pada risiko di atas, namun lebih terfokus pada keuntungan yang akan diperoleh dari investasi berbeda-beda. Yang kedelapan, sulit menjual produk investasi. Yang paling ditakuti saat orang berinvestasi yaitu ketika produk investasi yang dibeli sulit untuk dijual atau diuangkan kembali. Sekian dari saya dalam pembahasan materi sesi 15 kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.